Selatan selesai program klinis serikat yang 5/2020 dari 2023 ada jawaban. Kini saya akan membaca beberapa kontribusi dengan sesuai tema dari anggaran 2023. Satu itu foundational beberapa kontribusi pertama itu berapa sih lengkap. Nah, dokumen ini nanti seperti pengalaman, tujuan, definisi, singkatan serta penjelasan sistem secara keseluruhan. Poin berikutnya itu konsisten karena semua penamaan yang ada dalam bab pertama dan serta istilah dalam dokumen ini memiliki aturan yang sama untuk menjaga konsisten dalam penulisan. Yang berikutnya itu tidak ambigu. Itu istilah dan definisi yang dijelaskan pada bab pertama itu sangat jelas untuk menghindari kebingungan bagi pembaca atau pengguna dokumen pada saat membaca bagian tersebut. Kemudian pada bab kedua itu sistem overview. Ini saya mengambil akan menjelaskan beberapa poin. Yang pertama yaitu tentang bab kedua itu pada poin tersebut dapat diverifikasi informasi yang dapat disajikan melalui data kuesioner dan pengamatan terhadap penggunaan website pada saat website yang saat ini sedang berjalan. Kemudian dokumen tersebut dapat poin penting yaitu relevan karena seluruh informasi dan prosedur terkait dengan tujuan website, yakni menyediakan informasi tentang warisan budaya Batak Toba. Yang berikutnya pada bab tersebut final description. Jadi beberapa poin penting yang melalui dari dokumen tersebut. Sini itu dapat diprioritaskan. Mengapa demikian? Karena informasi di dalam bab ini disusun berdasarkan prioritas, mulai dari fungsi utama, yang akan diakses user, hingga persyaratan teknisi dan infrastruktur yang digunakan. Kemudian dapat dibaca manusia, karena penulisan menggunakan bahasa yang baku dan sederhana memudahkan semua pihak yang terkait dalam memahami dokumen tanpa hambatan. Kemudian yang berikutnya itu dapat dimodifikasi. Nah, desain sistem ini memungkinkan pembaruan dan penyesuaian jika ada perubahan karena informasi teknis dan disusun dalam tabel dijelaskan dengan jelas. Pada keempat, dari pengusaha yang saya mengambil beberapa itu lengkap karena bab ini mencakup seluruh aspek penting antara materi yang terkait aplikasi, deskripsi, fungsional, desain data dan batasan pengembangan yang dibutuhkan untuk sistem. Kemudian tidak ambigu. Semua deskripsi yang termasuk pada dokumen tersebut termasuk tentang antarmuka pemuda, perangkat keras, perangkat lunak, dan protokol komunikasi dijelaskan dengan jelas untuk menghindari kesalahpahaman. Yang berikutnya itu konsisten. Pada dokumen tersebut terdapat struktur dokumentasi disusun secara teratur dan konsisten dengan berbagai subbab yang mencakup kebutuhan eksternal,
antarmuka dan kebutuhan data secara detail sehingga dapat mudah dipahami. Pada bab yang kelima, tentang desain dari dokumen tersebut. Eh, di sini yang pertama itu lengkap karena setiap bagian spesifikasi memberikan informasi yang menyeluruh, mencakup semua aspek yang diperlukan dalam pengembangan website Silpa Castra Batak Toba, mulai dari model data hingga implementasi visualisasi layar. Yang kedua yaitu dapat diuji. Desain dan spesifikasi memungkinkan pengujian yang efektif baik dalam pengujian fungsional maupun dalam pengujian desain dan ternyata. Kemudian relevan. Seluruh elemen dalam spesifikasi dirancang agar relevan dengan konteks budaya dan fungsi situs web Silpa Batak Toba. Ini dapat memastikan ketepatan informasi dan praktisan fungsi bagi pengguna. Pada bab yang keenam yaitu tentang detail design description. Sini saya akan menjelaskan beberapa poin tentang metodologi Agile. Di sini menurut saya itu dokumentasi ini pada bab yang keenam dirancang agar mendukung metodologi Agile, memudahkan tim untuk melakukan pembaruan dan penyesuaian pada setiap tahap pengembangan sesuai masukan pengguna atau perubahan kebutuhan. Yang berikutnya itu tingkat tinggi dan tingkat rendah. Sini dokumentasi ini mencakup desain tingkat tinggi dalam kurung diagram kelas dan sequence, serta detail tingkat rendah seperti struktur tabel database. Berikutnya dapat diverifikasi. Struktur tabel atribut dan diagram yang dijelaskan dalam dokumen pada bab yang ke-6 tentang detail design description dapat diverifikasi terhadap persyaratan fungsional yang diinginkan. Testing. Saya akan menjelaskan beberapa poin yang saya dapat dari waktu kali itu lengkap karena setiap pengujian pada bab 7 mencakup detail persiapan, perencanaan, identifikasi, skrip, pengujian, hasil pengujian dan verifikasi. Berikutnya informasi yang disiapkan mencakup langkah keras, langkah-langkah pengujian serta hasil pengamatan. Itu dapat diuji pada bab yang ketujuh. Setiap butir uji memiliki tujuan, deskripsi, dan skenario yang jelas memastikan dapat dilakukan pengujian nyata. Berikutnya skenario pengujian serta dengan langkah-langkah spesifik. Jadi poin berikutnya itu relevan karena butuh pengujian disusun sesuai dengan kebutuhan sistem yang dinyatakan pada spesifikasi fungsional. Berikutnya dapat dibaca, poin berikutnya dapat dibaca. Nah, format tabel, subbab, dan nomor identifikasi digunakan untuk mempermudah pemahaman serta bahasa yang digunakan luas dan ringkas. Sekian hasil penjelasan saya tentang isu technical document dari angkatan 2020. Sekian.